Action. Ya balik lagi nih bareng Ayang dan komunitas Relik. Masih tetap di podcast Kenmus, hasilnya generasi muda. Wah, gak kerasa nih dulur, kita udah mau segmen terakhir aja nih. Pasti dulur masih penasaran kan sama komunitas Relik sendiri gitu kan. Apalagi mereka udah banyak banget nih, kayak tadi kan pengalamannya mengabdi gitu kan, mendampingi orang-orang mualaf gitu loh. Jadi karena masih ada beberapa yang akan Ayang pertanyakan gitu kan kepada mereka berdua ini gitu. Jadi dulu saya jangan lupa dong terus tetap saksikan gitu kan live streamingnya di YouTube channel Sultan TV, dan gak lupa juga untuk follow Instagram Sultan TV. Ada juga sosial media yang lainnya seperti web dan Facebook dengan fanpage yang sama tentunya, sultantv.co. Nah, baiklah, langsung aja nih kan ya yang mau nanya lagi. Nah, pemirsa Sultan TV gitu kan, yang ada di luar sana kan lagi nonton nih gitu kan, otomatis mereka ada beberapa yang mungkin tertarik gitu kan, pastinya tertarik dong ya gitu kan, sebagai orang muslim gitu kan, pasti ingin seperti kalian nih yang keren banget gitu kan, keren banget nih kalian udah kalian udah bisa mendampingi gitu kan orang-orang mualaf sana gitu. Gimana sih Kak cara untuk menjadi anggota atau enggak menjadi relawan deh, ikut serta gitu? Ana juga pengen nih ikut kayak kalian gitu, ingin seperti kalian juga nih beramal itu gitu kan. Ada yang siapa yang mau jawab nih, Kak Sopal atau Demes? Bisa langsung bilang aja ke kamera bagaimana cara untuk menjadi. Mana kameranya ini? Iya. Nah, itu. Oh ya. Jadi syarat untuk menjadi anggota Relik, ya, yang pertama itu Islam tentunya. Terus yang kedua kemandirian, kerelawanan, dan kerjasama. Itu ada 4 dasar syarat masuk Relik. Oke. Terus gimana caranya nih Kak? Ya, caranya itu biasanya itu kita menggunakan sistem rekrutmen. Jadi setelah ada kita nunggu ajaran baru sih ya di kampus ya. Rekrutnya kan anak kampus biasanya. Kebanyakan anak kampus ya, karena kebanyakan anak kampus gitu kan. Tapi terbuka untuk umum. Kalau untuk dulu Sultan yang mau itu misalkan kayak lewat webnya atau lewat Instagram atau apa gitu. Jadi, atau harus datang aja ke sana? Ada 2 jalur ya. Cara rekrutnya itu ada secara PCMB. Oke. Ada secara tertulis dan secara non tertulis. Gimana itu tertulis? Ya online. File gitu ya. Dikiranya bisa kemana gitu, atau lewat Instagram Reliknya atau gimana nih, kan mereka nggak tahu nih gitu tuh. Jadi dikirimnya langsung ke target kami. Alamat email, pakai email Relik ada. Bisa disebutkan email Reliknya? Email Reliknya sebutin. Lupa lagi. Ada di IG. Oke, berarti juga ada. Jadi Official Relik. Official Relik. Ya, Official Relik. Di Instagram. Jadi untuk pemirsa Sultan TV kalau bukan mau ikut dan gabung bareng mereka gitu kan, jadi di komunitas Relik, kalian bisa banget nih buat buka Instagram official Relik gitu kan, namanya official Relik gitu kan. Nanti kalian di sana bisa langsung DM dan adminnya langsung bales gitu kan, untuk menjadi gimana nih Kak cara ikutnya gitu kan. Oke. Oh ya nih Kak, kan tadi udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman program-programnya. Nah, kalau untuk program kerja terdekat sekarang tuh apa sih Kak di Relik sendiri? Siapa yang mau jawab? Kak Sopa atau Dedemes? Dedemes udah muak. Iya, kalau untuk program terdekat sih sebenarnya kita mau melanjutkan yang program yang kemarin, akan tetapi mungkin kita mereposisi lah. Artinya penataan ulang lagi ketika kita sudah melaksanakan kegiatan yang sudah terrealisasi, maka kita juga perlu adanya evaluasi, perlu adanya kita itu perbaikan ketika kemarin sudah melaksanakan kegiatan selama 1 bulan, mungkin kita diteruskan, tetapi caranya itu dengan reposisi, penataan ulang. Iya. Jadi program terdekatnya meneruskan yang kemarin. Iya, dengan tujuan sih sebenarnya sama, dengan tujuan yang sama, tetapi kita juga tentunya mempunyai outputnya yang lebih jelas lagi gitu. Selain itu ada lagi nggak? Kan banyak platform yang ada gitu, dari platform yang lainnya gitu, ada yang terdekat untuk. Iya, yang terdekat itu hari Sabtu besok ya. Kita ada acara ngebolang. Relik ngebolang judulnya. Relik ngebolang. Itu program apa? Program ini di luar platform sebenarnya, di luar platform. Jadi
untuk membentuk satu lingkaran lagi untuk teman-teman semenjak pandemi ini kan teman-teman banyak pada yang di rumah di ini. Nah, jadi kita membuat satu acara yang mana membuat mereka kumpul dan agar bisa Membuat chemistry-nya ada. membuat chemistry ada, keharmonisannya pun ada gitu ya. Jadi acaranya ngebolang yuk gitu. Ngebolang yuk bareng Relik Bareng gitu. Relik. Oke, itu aja. Itu program-program terdekat. Terdekat. Terdekat yang bakal ini terdekat sekali ya. Iya, Ada hari Sabtu besok kan? ya. Oke. Ini Kak, saya penasaran banget gitu kan ya, kakak-kakak berdua ini gitu, begitupun dengan anggota komunitasnya Relik sendiri gitu, bisa survive ini gitu ya, berada di komunitas ini gitu kan. Kan anak muda gitu kan, pastinya pengennya ya jarang-jarang loh gitu yang bisa survive di komunitas ini gitu. Itu gimana caranya gitu Kak? Bagaimana Dede Emas dulu gitu kan? Iya. Konsisten gitu kan, bisa konsisten ya. di sini gitu kan. Perlu kita yakini bahwasanya berjuang itu tidak ada yang mudah. Ya. Berjuang itu ya butuh usaha gitu, usaha. Dan kita harus kembali terhadap komitmen bersama gitu. Dari terdirinya Relik, visi-visinya Relik, bahkan visinya Relik sendiri adalah menjadikan lembaga yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat dan literasi berbasis Al-Quran, kan seperti itu. Jadi kenapa saya bisa masih dan konsisten gitu sampai saat ini gitu kan, udah lama banget ya, semester 3 gitu sampai karena sekarang. Dari sebuah rintisan ini dari Relik, kemudian dari meyakinilah yang namanya berjuang itu tidak ada yang sia-sia gitu kan ya. Insya Allah ada bahasanya nanti gitu kan. Oke, dari Kak Sofa sendiri gitu, kenapa sih Kakak masih bisa survive ini dan masih konsisten tetap bahkan udah jadi direkturnya gitu kan di komunitas Relik ini sendiri? Iya, karena memang kan gini ya, sejatinya hidup itu benar-benar banyak halang rintangnya. Ketika kita sudah hidup di muka bumi ini, karena fananya hidup itu hanya sementara ya. Dan sejatinya hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain juga. Nah, hadirnya di Relik itu semoga dengan adanya Relik ini kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena menurut saya itu hidup tuh sekali tapi bermanfaat seumur hidup gitu. Bagus. Keren banget gitu kan. Ada yang bisa aja nih. Di Relik sendiri ada punya slogan nggak sih Kak gitu? Punya ya? Punya. 1, 2, 3. Oh, enggak bareng. Coba dia yang mau nyebutin gitu kan. 1, 2, 3. Kamu dulu. Oke, dari Kak Sama dulu. Jadi sendiri gimana? Iya, slogannya sebenarnya sih masih kita proses, cuma ada lah gitu satu slogan itu mengabdi dengan ikhlas, berpikir dengan cerdas, mengabdi dengan ikhlas. Gitu. Oke. Maksud dari slogan itu apa sih gitu kan, berpikir dengan cerdas, mengabdi dengan ikhlas? Iya, bisa dijelaskan? Ya, jadi berpikir cerdas itu contohnya begini. Jadi kalau kita berbuat suatu kegiatan, gimana sih? Membuat suatu kegiatan mungkin. Ya, membuat satu kegiatan tanpa tanpa ketergantungan orang lain. Tahu nggak tuh ya? Jadi salah satu ciri kader Relik itu disuruh bergerak tanpa disuruh. Berpikir jelasnya begitu, bergerak tanpa disuruh gitu kan. Sesuai inisiatif sendiri gitu. Iya, sesuai inisiatif sendiri. Jadi tidak nunggu si ini, nunggu perintah gitu kan. Nih Pak, dari Pak Direktur kamu harus ke sana. Pak Demes kamu harus ke sana nih gitu. Jadi tanpa harus kayak itu, bahkan kita sendiri yang mengajukan kita harus gini nih, harus gini gitu mungkin gitu ya, berpikir cerdasnya. Mengabdi dengan ikhlasnya sendiri seperti apa gitu Kak? Apa seperti yang kemarin itu yang sudah dijalankan kalian? Jadi mengabdi dengan ikhlasnya kita tidak ada embel-embel dari luar, kita emang benar pure gitu, murni gitu. Kita masuk ke dalam untuk tahap pemberdayaan masyarakat, betul. Benar gitu dari hati. Gitu. Tidak berpikir untuk mendapatkan balasan dari yang ini gitu kan. Untuk dipuji juga dari orang lain gitu. Karena memang itu murni dari diri sendiri, kita itu pengen bermanfaat bagi orang lain juga. Menebar kebermanfaatan bagi orang lain lebih cepatnya ke dia. Hairnas Anfa'um Linnas. Oke, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bukan begitu? Luar biasa Pak Ustadz.
Oke nih Kak, saya mau nanya lagi gitu kan ya, untuk yang berkaitan dengan podcast Genmu sendiri gitu kan ya, namanya generasi muda gitu kan ya. Oke nih Kak, mau nanya generasi muda saat ini gitu kan ya, dengan adanya komunitas relik yang berbasis Al-Quran gitu kan ya, yang namanya anak muda zaman sekarang tuh kayak yang lebih baik acuh nggak sih gitu sama yang kayak gini gitu tuh kan. Kebanyakannya lebih baik main gitu kan, apalagi sekarang lagi zamannya TikTokan segala macem gitu kan, malah mereka happy gitu kan. Mereka tuh jarang banget gitu kan yang memikirkan gimana nih masyarakat gue gitu kan, gimana nih ternyata yang di pedalaman. Menurut Kakak sendiri gimana sih pendapatnya dengan anak muda yang kayak gitu? Sedangkan Kakak juga anak muda nih gitu, tapi Kakak tetap ada di jalan yang ini gitu, bukan seperti mereka kebanyakan orang gitu tuh. Pendapatnya bagaimana nih? Ya mungkin lebih ke saran mungkin ya. Oke, ke saran. Jadi saran dari saya untuk pemuda-pemuda di luar gitu ya, pemuda di luar, tumbuh kembangkanlah kepekaan, kepedulian Anda tentang lingkungan sekitar gitu. Artinya masih banyak orang yang membutuhkan bantuan dari kalian, karena sebagaimana keterangan Harunas Angpahum Linas kan, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia. Tapi kan zaman sekarang gitu ya Kak, mungkin itu kan dari teori Kakak yang dibilangin, tapi nyatanya pada zaman sekarang tuh kayak anak muda daripada lihat ini misalnya kita suruh pilih deh gitu, ada Quran, ada handphone, dia lebih memilih handphone. Nah bagaimana Kak? Gitu. Karena kebutuhan dia lebih ke situ sih. Makanya kalau Teteh ngasih pertanyaan ke saya, siapa teman terbaik kamu? Maka saya jawab handphone teman terbaik saya, karena ketika bangun tidur saya nyarinya HP, ketika kemana-mana pasti HP yang cari. Jadi nyanyian yang dulu itu bangun tidurku terus mandi salah ya. Sekarang bangun tidurku terus update sekarang. Oke. Gitu. Nah kalau dari Kak Salva sendiri gitu, pendapatnya bagaimana nih tentang anak muda yang sekarang seperti itu gitu? Iya, karena sekarang banyak kaum milenial yang kurang acuh tak acuh lah ya, artinya lagunya gimana? Acuh tak acuh. Ya banyak orang-orang yang di luar sana kan masih istilahnya masih buta dengan keadaan hidupnya gitu kan. Ketika kita itu melaksanakan kebaikan. Jadi benar kata Roma Irama itu, jadi ketika kita melakukan kebaikan banyak saja orang yang menghasut kita untuk berbuat tidak baik lah gitu. Banyak halang rintangnya intinya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang masih anak muda ataupun yang bapak-bapak atau ibu-ibu juga, karena kita hidup itu ya seumur hidup hidup itu sekali doang gitu, tapi bermanfaat seumur hidup itu aja. Oke, terima kasih. Oke nih Kak, kita udah di segmen akhir gitu kan, udah mau closing statement juga nih Kak gitu. Untuk dari komunitas relik sendiri tuh harapan kedepannya gitu apa sih untuk di komunitas sendiri gitu? Dari Kak Ipe dulu nih, untuk komunitas kedepannya gimana nih? Dia nggak dengar kalau Ipe. Oke, Dede Mas sendiri gitu kan, untuk harapan kedepannya. Sekarang ganti Ipe pakai U. Iya Ipe. I love you. Oke, masih bercanda dia dulu. Ya gimana nih Kak gitu harapan kedepannya? Ya harapan kedepannya. Tadi kan sarannya udah, sekarang harapannya. Ya untuk komunitas relik ya terus produktif. Ya, berkreatif, terus produk kreatif. Dan selalu memegang teguh komitmen awal itu. Maksudnya kita harus berjuang lah gitu. Dari Kak Salva sendiri harapannya untuk komunitas relik gitu ke depannya bagaimana? Harapan saya sih sebenarnya enggak jauh berbeda, kita ya sebagai generasi muda juga kita harus mempunyai inovasi, harus produktif juga, terus efektif juga. Ketika kita sudah produktif, yuk mari kita kembangkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitulah intinya. Ketika kita bercerai-berai ya maka kita nggak ada penghasilan ide-ide ataupun apa yang kita hasilkan gitu, karena terbentur. Oke, baiklah. Kita udah segmen akhir, tadi udah memberikan saran juga kan ya untuk komunitas relik. Terima kasih banyak gitu kan Kakak atas kehadirannya di sini. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah dicuri oleh podcast Garut ini gitu kan, yang untuk berbagi cerita kepada dulur sultan di luar sana gitu kan. Tadi apakah slogannya bisa diomong sekali lagi, kita bareng-bareng ngomong? Apa tadi? Beramal berpikir berpikir dengan cerdas,
mengabdi dengan ikhlas. Oke, terima kasih banyak Kakak. Terima kasih juga. Oke, jangan lupa ya untuk Dulur Sultan di luar sana tetap saksikan podcast Genmu setiap hari Kamis. Tentunya masih banyak narasumber yang akan datangkan lebih menarik lagi, lebih keren lagi, lebih inspiratif lagi untuk kalian semua. Oke, saya Ayang. Saya Ipe. Saya Sofa. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.